Amin. Amin. Dan spesial hari ini Bapak dan Ibu, kalau ada di antara Bapak dan Ibu, lah ini kita ini mau mabit ini di Masjid Anu, misalkan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, silahkan iktikaf dimanapun ntar setelah pertemuan kita kali ini, karena pertemuan kali ini spesial banget. Pertemuan yang malamnya malam ganjil, kemudian di malamnya malam Jumat. Bayangkan, malam ganjil dan malam Jumat Bapak dan Ibu sekalian. Ini sesuatu hal yang jarang sekali ya. Dan menurut beberapa riwayat disebutkan bahwasanya jika kemungkinan di 10 malam terakhir itu malam ganjil ada malam Jumat, itu bisa jadi malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian hari ini ya, Bapak dan Ibu sekalian ini malam ini ya bisa mendapatkan, mudah-mudahan kalau kejadian malam Lailatul Qadar kita kebagian pahalanya semua. Amin. 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 Oke. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pertemuan malam kali ini Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. tidak Amin. seperti PMP sebelumnya ya. Amin. Kalau PMP semua ditutup ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ini nanti kita buka tutup saja ya. Kita buka tutup, kita lebih aktif kembali Bapak dan Ibu ya. Saya titip pesan kepada Bapak dan Ibu, siapapun yang malam hari ini iktikaf ya, yang Bapak dan Ibu sekalian malam hari ini mabit ya. Ini tolong sambil mungkin dengerin ceramah, terus kemudian baca Quran, ngaji di masjid ya, dan seterusnya ya. Bapak dan Ibu sekalian, tolong dipanjatkan doa. Doanya ini mohon maaf saya berbeda sama Kang Masturi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kata Kang Masturi itu Bapak dan Ibu dapat 100 juta 1 tahun atau beberapa bulan. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian dengan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari selama beberapa bulan ke depan ya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah saya akan dampingin, saya akan membersamai teman-teman semua Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat 100 juta per bulan. Amin. 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 Wah ini ibu-ibu, bapak-bapak, wah ini Ya Rabb. senyumnya kenceng banget ya. Mudah-mudahan ini kejadian buat kita semua. Amin ya rabbal Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Wah ini Zoom-nya rame banget ya. Amin kabul. Kabul ya Allah, kabul. Amin ya Allah ya kabul. Amin ya Allah. Amin. Oke. Amin. Supaya bisa naik haji. Amin, naik haji tahun depan ya ONH Plus ya Bapak dan Ibu ya. Amin. Amin. Haji. Kamu cari aja. Oke Bapak dan Ibu, sambil nanti kita interaktif. Ya, mohon izin sambil interaktif semua Bapak dan Ibu sekalian. Saya izin nge-mute semua ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu boleh buka ya untuk bicara. Saya nanti izinkan Bapak dan Ibu ya tinggal dibuka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang harus kita persiapkan agar Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah izinkan ya di malam ganjil ini jadi doa kita semua ya. Mulai bulan Syawal bulan depan mudah-mudahan ya Allah jadikan doa kita ini, Masya Allah, mudah-mudahan segera diijabah bulan depan Syawal dapat 100 juta per bulan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih kita harus dapat 100 juta per bulan? Ya, saya tidak tahu motivasinya Bapak dan Ibu apa. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita punya uang kurang lebih sebesar itu ya, saya yakin Bapak dan Ibu, harta apabila di tangan orang yang soleh, di tangan seorang muslim yang taat Bapak dan Ibu sekalian, ini insya Allah akan berguna luar biasa. Jadi kita ingin support, kita ingin bantu Iskariman Properti Syariah ini punya programnya luar biasa sekali. Bagaimana caranya ada peningkatan SDM ya, dari mulai
PMP, pesantren marketing properti, terus kemudian ada juga SBM ya. Terus ada juga program-program yang dibuat sama timnya Kang Masturi. Tapi terlepas dari itu semua Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu concern ya untuk bisa belajar bersama-sama dalam program mentoring ini. Boleh Bapak dan Ibu sambil makan boleh ya, sambil ngopi boleh ya, sambil nulis-nulis boleh, sambil jagain anak gendong-gendong boleh. Tapi Bapak dan Ibu mohon izin semua untuk on cam dibuka. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini bagian dari adab kita belajar bersama. Bapak dan Ibu berada di rumah masing-masing ya. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu ya, adab itu lebih utama daripada ilmu yang kita miliki. Maka dimanapun Bapak dan Ibu berada ya di majelis ilmu ini, meskipun pembahasan kita seolah-olah ya seperti duniawi banget, 100 juta per bulan, wah duniawi banget ya. Tapi Bapak dan Ibu sekali lagi saya yakin, Bapak dan Ibu apa nggak pengen naik haji ya tahun depan yang belum naik haji? Apa nggak pengen umroh ya nggak usah lama-lama lah, tiap 6 bulan sekali umroh lah. Asik gak? Asik ya. Terus ibu-ibu di sini yang punya cita-cita anaknya soleh dan soleha. Saya yakin Bu, Pak, berat membuat anak yang soleh dan soleha. Kalau kita cuma sendiri. Harus berjamaah ya. Ibunya support, bapaknya support, lingkungannya support, sekolahnya support. Bahkan kalau bisa, lingkungan rumahnya Bapak dan Ibu sekalian itu mendukung. Dalam artian apa? Jika Bapak dan Ibu punya 100 juta per bulan, kenapa nggak Bapak dan Ibu tinggal dalam satu perumahan yang isinya orang-orang soleh-soleh semua ya, pengajiannya semua didesain sedemikian rupa, bahkan ada sekolahnya ya, itu keren banget Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk membuat anak kita soleh ya, rasanya hampir tidak mungkin di zaman seperti ini tidak menggunakan uang ya. Masuk SD aja mahalnya luar biasa. Masuk SDIT ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu mau naik haji, oke silahkan naik haji ONH Plus itu berapa? ONH Plus ya, bukan yang furoda yang abal-abal, tapi ONH Plus yang cukup nyaman buat Bapak dan Ibu. Itu saya sudah tanya-tanya, itu harganya 350 juta Pak Bu. Ya. Kalau Bapak dan Ibu yang mau di Hotel Zam-Zam Tower tuh yang ada ini ya, yang ada jamnya ya. Nah itu 900 jutaan tuh yang paket yang kerennya. Nah pertanyaan saya Bapak dan Ibu, ya memang naik haji itu panggilan Allah. Betul Bu Pak. Tapi tugas kita adalah melakukan ikhtiar terbaik. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Buat orang tuanya yang memang ternyata pengen naik haji, jangan sampai nah Umi pengen naik haji nak, tapi naik hajinya ini ikutan yang reguler ya. Ternyata harus antri 25 tahun, 20 tahun. Aduh, sedih banget Bapak dan Ibu ya. Itu jangan seperti itu. Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin Bapak dan Ibu cita-citanya bukan cuma seperti itu. Bukan cuma punya anak yang soleh dan soleha, tapi ingin menjadi sosok pribadi yang bermanfaat untuk umat ya Bapak dan Ibu. Jadi bismillah kita semua Bapak dan Ibu ya. Kita berharap punya tabungan akhirat, punya anak-anak yang soleh dan soliha. Ya mungkin Bapak dan Ibu di sini saya yakin ini punya cita-cita membangun pondok pesantren ya. Ada anak yatimnya dan lain sebagainya macamnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita sama-sama berlatih bagaimana caranya kita semua insya Allah bisa punya, Allah pantaskan untuk mendapatkan 100 juta per bulan ya. Nanti kalau ada di antara teman-teman yang belum ketemu saya, mungkin yang baru hari ini ya, ini orang siapa sih? Oke, ini orang siapa sih berani-beraninya jadi mentor ngajarin teman-teman supaya dapat 100 juta per bulan. Insya Allah Bapak dan Ibu ya, saya sangat bersemangat sekali. Dan mungkin di antara teman-teman marketer properti syariah yang sampai dengan saat ini pernah jualan kafling, pernah jualan rumah, pernah jualan apartemen dan lain sebagainya macamnya, itu sampai dengan saat ini katanya ya,
yang memegang penjualan terbanyak itu tetap saya. Nah, jadi kita berharap nanti bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang bisa melewati jumlah penjualan tersebut. Nah, ya. Jadi jangan sampai terlalu lama dipegang sama saya, tapi bapak dan ibu sekalian silahkan nanti berkarya ya sedemikian rupa di bidang properti syariah ini. Jadi buat bapak dan ibu yang baru bergabung nggak apa-apa, kita sama-sama belajar bareng bapak dan ibu sekalian. Tapi kalau saya mulai dari tahun berapa ya? Kalau properti syariah dari tahun 2012 Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau untuk jualan properti, belajar pertama kali saya tahun 2005 ya. Dan mulai closing itu pernah di tahun 2007 ya, awal-awal pertama closing. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya. Kita belajarnya tidak lama-lama, setiap pertemuan maksimal seminggu sekali, tapi saya berharap, saya request sama panitia seminggu 2 kali. Karena apa? Pada saat kita semangat hari ini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu semangatnya itu di awal ya. Malam ini mungkin bisa jadi iktikaf di masjid dekat rumah atau mungkin di beberapa tempat tertentu ya. Sambil iktikaf memanjatkan doa, semangat, yes. Ternyata besok ketemu dengan orang-orang negatif. Yaitu apa orang negatif? Misalkan, Pak Jatmiko, ngapain sih mimpi 100 juta per bulan Pak Jatmiko? Mikir dong. Wah, ada orang yang begitu nggak nanti? Kayaknya ada Pak, saya yakin Pak. Ya. Saya nggak tahu nanti siapa orangnya, bisa jadi anak kita, bisa jadi keluarga kita, istrinya, bapak-bapak sekalian, suaminya, ibu-ibu sekalian. Nanti kita ini disangka orang gila, Pak. Nanti ditanya sama sama anaknya, ayah, sama Pak Nuroso misalkan, ayah tadi belajar apa sih? Oh, Pak Nuroso menyampaikan ke anaknya, oh tadi ayah belajar bagaimana caranya bisa dapetin 100 juta per bulan. Aduh, ayah, udah deh, jangan mimpi, siang bolong deh. Gitu. Padahal malam hari ya. Kita akan dihadapkan dengan sesuatu hal yang seringkali menjadi ujian bagi hidup kita Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, jika ada di antara Bapak dan Ibu yang insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah ya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa punya income yang lebih daripada 100 juta per bulan. Income ya Bapak dan Ibu ya. Bukan jualan kafling. Kalau jualan kafling 100 juta, paling fee marketingnya berapa Bapak dan Ibu? 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan seterusnya. Ya. Tapi ini betulan insya Allah 100. Ya. Buat Bapak dan Ibu, nggak usah tanya ke saya. Bapak dan Ibu sekalian, tanyanya begini. Kalau hal ini nggak kejadian bagaimana? Nggak usah tanya begitu. Tapi ya udah, kerjain aja, jalanin aja, lakukan step by step. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak memberitahu kepada para para mentor lain ya, para leader marketing lain, hari ini saya mau membahas apa dan lain sebagainya macamnya, saya tidak sampaikan itu sama mereka. Karena sifatnya ini adalah mentoring Bapak dan Ibu sekalian. Mentoring itu jelas berbeda dengan coaching. Mentoring berbeda dengan training ya. Mentoring berbeda juga dengan terapi dan lain sebagainya macamnya, apalagi itu ya, jelas berbeda. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini ya sampai dengan pertemuan yang entah keberapa nanti, aturan mainnya adalah setiap dari kita yang ikut program inkubasi 100 juta per bulan wajib dibuka ya kameranya, kecuali uzur syar'i. Jangan diada-ada ya. Uzur syar'i itu misalkan Bapak dan Ibu sedang sedang di rumah sakit tapi tetap ingin menyimak misalkan ya, tetap ingin belajar, itu tetap diperbolehkan, monggo ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwasanya apa sih program mentoring yang akan kita pelajari Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti akan ada terkait dengan di program-program yang lain ya, ada fikih muamalah, terus kemudian ada pembelajaran training lain dan lain sebagainya macamnya.
Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu pastikan ini memiliki ilmu yang tadi ya. Yang pertama ini adalah ilmu percaya diri ya. Ilmu percaya diri, ilmu mindset, terus bagaimana caranya Bapak dan Ibu dalam berbisnis di penjualan properti ya. Terserah Bapak dan Ibu mau jualan Ciwidey kah, mau jualan misalkan di daerah mana dan lain sebagainya macamnya, itu silahkan ya. Saya tidak menghalang-halangi, tapi yang jelas tolong Bapak dan Ibu pun pahami konsep dari produknya. Jangan sampai ketukar-ketukar. Karena Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan dalam banyak forum, jika ada orang yang mereka itu mau membeli produk dari kita ya, dikarenakan bukan karena harganya yang murah, dikarenakan bukan karena harganya yang mahal, dikarenakan bukan karena produknya yang bagus atau jelek, tapi dikarenakan siapa yang menyampaikannya, siapa yang mensiarkannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, penting buat kita memahami konsep ini ya. Percaya diri kalau Bapak dan Ibu insya Allah ditolong Allah terus ya dalam setiap aktivitas. Terus kemudian percaya diri juga kalau teman-teman Bapak dan Ibu sekalian insya Allah akan dikasih rezeki yang luar biasa besar sama Allah ya. Dan Bapak dan Ibu pastikan kita kenapa harus mentoring ini sering ya. Bahkan seminggu di luar PMP ada pertemuan lagi atau mungkin bisa jadi seminggu 2 kali ya. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Tidak mungkin dalam berjalan sebuah proses ya. Contoh misalkan, kalau ada di antara Bapak dan Ibu di sini yang suka nonton bola ya, klubnya itu misalkan katakanlah klub yang terkenal. Apakah mereka latihannya seminggu sekali? Tidak. Mereka latihannya setiap saat. Argentina kemarin jadi juara dunia. Apakah latihannya cuma sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali? Tidak. Bahkan tiap hari. Nah, jika ada di antara Bapak dan Ibu yang punya cita-cita besar, luar biasa, saya menghimbau Bapak dan Ibu, yuk kita berlatih tiap hari ya. Terus yang kedua, di mentoring kita ya dalam beberapa pertemuan ke depan, Bapak dan Ibu jangan nanya ya sampai berapa pertemuan. Ya. Saya ingin membersamai teman-teman ya. Ini sangat disupport sama owner dari Iskariman ya. Saya bukan orang Iskariman Bapak dan Ibu sekalian, tapi saya terketuk dengan apa yang dilakukan sama Iskariman. Gila ini, ngedukasi orang sedemikian rupa sampai orang itu punya nanti punya penghasilan ya yang cukup mapan gitu dari penjualan properti ini. Dan saya ingin mencemplungkan diri. Sekali lagi meskipun saya bukan orang Iskariman ya Bapak dan Ibu sekalian, saya terketuk untuk membantu Iskariman agar yang hari ini datang ya 212 orang, termasuk saya 212, bertambah lagi 213. Setidaknya ada di antara Bapak dan Ibu, saya nggak muluk-muluk lah, 100 orang aja ya yang berhasil punya income 100 juta per bulan ya. Nah, nanti kalau sudah ada di antara teman-teman yang mulai banyak dapat 100 juta per bulan, baru mentoring kali ini dihentikan Bapak dan Ibu sekalian ya. Silahkan. Jadi tidak ada pertanyaan ini berapa pertemuan ya. Insya Allah pertemuannya setiap kali kita ketemu paling lama hanya 1,5 jam ya. Jadi Bapak dan Ibu sekitar jam 10 insya Allah tetap bisa itikaf ya Bapak dan Ibu sekalian. Di malam ganjil, ini malam yang luar biasa. Di malam yang ganjil ini lagi-lagi doanya harus doa-doa terbaik. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu ya. Setelah percaya diri ya, mindset bagus, paham konsep produk, Bapak dan Ibu nanti kita akan belajar bagaimana mendatangkan calon buyer ya. Skill mendatangkan calon buyer. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Nggak boleh Bapak dan Ibu mindsetnya begini. Aduh, gimana ya caranya jualan properti yang harganya puluhan juta, ratusan juta begini. Saya jualan retail saja, jualan yang kecil-kecil saja.
saya nggak mampu gitu. Nah itu hati-hati Bapak dan Ibu ya. Jika Bapak dan Ibu berpikir seperti itu terus, membicarakan hal seperti itu terus, ngeri kalau ternyata hal itu sampai kejadian. Ya, jangan sampai kejadian. Maka Bapak dan Ibu mindsetnya, saya bisa insya Allah, saya dibantu sama Allah. Ya, berapapun produk properti yang saya siarkan insya Allah ketemu dengan jodohnya, ketemu dengan pembelinya, ketemu dengan pemilik barunya. Nah itu mentalnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian ada skill membuat konten. Nah ini skill membuat konten dan lain sebagainya macamnya. Ini pun nanti akan kita pelajari di berbagai macam tempat ya. Ada di pesantren marketing properti nanti setiap hari Rabu. Terus kemudian ada juga di sini ya. Terus kemudian ada skill meyakinkan dan juga teknik closing. Karena Bapak dan Ibu kebanyakan ada di antara Bapak dan Ibu ngiklan dan ngiklan terus. Ternyata pada saat Bapak dan Ibu ngiklan, kemudian ada yang nyantol masuk ke WA-nya Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata nggak closing. Tahu nggak gara-garanya apa Bapak dan Ibu? Gara-garanya salah satunya yang saya alami adalah ini kejadian sama tim saya Bapak dan Ibu ya. Saya tidak mau kalau ada mereka yang kontak kita nanyain price list, nanyain ini, nanyain itu dan lain sebagainya macamnya. Itu teman-teman Bapak dan Ibu sekalian terlalu dominan membalas dengan chatting. Nanti kelamaan Bapak dan Ibu nanti terkena penyakit CLBK ya. Chatting lama beli kagak. Maka itu Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mementoringin teman-teman ya Bapak dan Ibu untuk skill bagaimana caranya melakukan telepon ya. Nanti kita akan praktek di sini. Siapapun yang saya tunjuk ya, saya senang menunjuk orang yang serius memperhatikan saya, tapi saya juga senang banget menunjuk orang yang pura-pura tidak memperhatikan saya. Makanya ini dalam forum ini betul-betul forum praktek Bapak dan Ibu ya. Kameranya harus dibuka. Supaya apa? Kita belajar cara nelpon yang benar untuk meyakinkan customer. Kita belajar cara ketemu dengan customer itu seperti apa Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu penting mempelajari ilmu ini karena ini adalah salah satu sekelumit kecil banget ya. Salah satu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Ilmu berjualan, ilmu berdagang, ilmu meyakinkan orang ya. Ilmu bagaimana caranya tingkat tingginya adalah berdakwah ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kita mensiarkan properti syariah ini jangan sampai Bapak dan Ibu nggak punya ilmu bagaimana skill untuk meyakinkan orang lain ya. Terus kemudian ada skill mengatasi keberatan ya. Jangankan produk kita. Oh, ini produknya jangan-jangan nanti begini ya, nanti begitu ya. Jangankan produk Bapak dan Ibu ya, jangan berkecil hati. Nabi Muhammad SAW pun dengan ide yang luar biasa, yaitu ide Islam, beliau aja masih banyak yang nolak Bapak dan Ibu sekalian ya. Bahkan sosok seperti Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir hayatnya belum bisa, bahkan tidak bisa membuat pamannya masuk Islam ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang yang tidak mau mendengar siar propertinya kita, sudah tinggalkan. Jangan kelamaan ngarep sama mereka ya. Ngarep cuma sama satu ya, ngarep sama Allah Bapak dan Ibu sekalian. Skill mengatasi keberatan itu banyak ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ada pertanyaan begini, kok mahal banget? Nanti ada cara jawab yang nyaman ya. Terus kemudian nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Sekali lagi, nanti akan ada cara jawab yang nyaman. Kita akan praktekin sama-sama Bapak dan Ibu di sini ya. Dan bisa jadi nanti kita akan banyak tanya jawab juga di grup khusus kita ya. Jadi di grup khusus kita nanti di grup WA Bapak dan Ibu sekalian, saya minta sama panitia ya Kang Masturi ya, Pak Adit dan kawan-kawan, jika ada di antara kawan-kawan yang tidak proaktif di grup, saya mohon maaf dengan sangat Bapak dan Ibu sekalian, ingin sama-sama suksesnya bareng-bareng ya. Suksesnya insya Allah dunia dan akhirat. Jadi kalau ada yang diam-diam, nggak proaktif, nggak action dan lain sebagainya macamnya di grup, saya minta keluarkan ya.
keluarkan orang yang seperti ini ya. Karena mungkin bisa jadi dia tidak fokus, tidak concern. Saya hanya ingin menemani orang-orang yang concern saja, yang fokus saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus kemudian jika ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang memang ternyata ya cuma kepo-kepo, cuma liatin aja, pengen tahu gimana sih dan lain-lain, saya sarankan itu pun jangan. Kalau mau kepo-kepo boleh, tapi praktek dulu ya. Nggak boleh cuma sekedar pengen tahu, penasaran, jangan ya. Rugi teman-teman meluangkan waktu saat ini ketemu malam-malam ya kita semua dan ternyata cuma kepo-kepo doang ya. Rugi Bapak dan Ibu ya. Tolong mendingan live aja, keluar dari grup aja, keluar dari Zoom ini ya. Kemudian skill berikutnya adalah skill public selling ya. Public selling ini apa Bapak dan Ibu sekalian? Sama nggak dengan public speaking? Beda. Kalau public speaking itu ngomong di depan, terus kemudian kita menyampaikan sesuatu, ya, didengar orang. Sudah, goalnya itu public speaking. Tapi kalau public selling, kita menyampaikan di depan, kita mensiarkan sesuatu, orang-orang punya timbal balik sama kita ya, baik itu beli ataupun kalau dia nggak beli, dia akan memviralkan kepada orang lain. Nah, itu ilmunya public selling ya. Nanti kita akan belajar juga. Dan untuk mempelajari ini tidak mungkin satu pertemuan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita bukan lagi bukan lagi bikin bikin project sangkuriang, bukan ya. Tapi kita betul-betul ini project untuk belajar bersama. Oke, supaya apa? Supaya kita semua insya Allah mudah-mudahan. Ini goal kecil ya. Goal kecilnya ini bukan goal besar. Goal kecilnya adalah 100 juta per bulan ya. Goal besarnya Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu juga berpikiran ya. Bapak dan Ibu bisa membangkitkan ekonomi keluarganya ya, minimal seperti itu. Bisa membangkitkan ekonomi desanya, bahkan bisa nyumbang ke Palestina Bapak dan Ibu ya. Kalau bisa kirim perlengkapan senjata tuh sama mereka tuh. Kesian tuh orang-orang Palestina ya. Dijajah melulu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, goal kecil dari pertemuan kita kali ini adalah sekali lagi saya sampaikan, dapat 100 juta per bulan. Itu goal kecil. Jangan sampai bilang itu goal besar. Karena yang namanya goal besar pasti dianggap sulit. Ya. Ini goal kecilnya. Oke, Bapak dan Ibu, hal-hal yang harus dikuasai nanti dalam program mentoring ini apa Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini ada leads ya. Ilmu bagaimana caranya mendatangkan calon buyer. Nah, ini ilmu mendatangkan calon buyer. Ilmunya ada ilmu canvassing ya. Nanti kita akan share ke teman-teman. Terus kemudian ada ilmunya juga, ada bikin pameran, boleh teman-teman nanti bikin pameran ya, ikut bareng sama teman-teman manajemen. Terus belajar marketing juga nanti baik digital maupun offline ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu nanti hari ini sampai dengan seterusnya buat teman-teman yang fokus yang serius, tentu pada umumnya Iskariman ini saya cari tahu ya, biasanya kasih landing page atau website. Terus kemudian nanti kita juga akan belajar WA ya. Bagaimana caranya alur WA marketing yang nanti ke depannya membuat para calon buyer kita itu ngiler, pengen beli gitu ya. Minimal insya Allah akan berinteraksi terus sama kita. Terus kemudian dari WA yang program yang bikin ngiler ini nanti kita arahkan ke gathering event ya. Dari gathering event terus kemudian nanti diundang ke survei serentak ke lokasi. Ini gathering event dan survei serentak bisa jadi program yang sama, bisa juga program yang berbeda Bapak dan Ibu sekalian ya. Nanti itu akan dibahas sama tim manajemen. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yaitu apa? Nanti kita akan belajar bagaimana caranya teknik mengunci ya. Teknik mengunci yaitu apa? Teknik closing. Bagaimana caranya orang itu dikunci agar bisa closing booking fee minimal ya, DP atau bahkan sampai cash. Nah, bagaimana caranya di sini? Kita pun punya strategi yaitu strategi bikin lengket. Nah, siapa yang bikin lengket? Kita. Sehingga kita itu jadi magnetnya orang-orang ya. Jadi magnet people. Nah, mudah-mudahan jadi money people ya.
jadi magnet pahala juga buat orang banyak. Nah, ketika kita nanti berbisnis di penjualan properti ini, nanti kita akan membuat strategi customer excellent ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus strategi berikutnya adalah strategi referral ya. Strategi referral ini strategi nanti bagaimana caranya kita dapat kontak baru untuk jadi leads baru kita kembali ya. Oke, Kang Masturi, halo Kang. Hadir. Oke, terima kasih Kang Masturi. Punten mau tanya. Nanti buat teman-teman yang hadir di sini dapat rekaman pertemuan kita kali ini nggak? Yang dapat nanti yang Khusus mengirimkan yang hanya tugas, yang hadir aja. yang mengirimkan gitu. tugas. Nah, kalau walaupun hadir Oke, yang mengirimkan tugas ya. Kayaknya belum. Oke, baik Kang Masturi, saya senang banget nih. Kita ini ya tegas ya, bukan belagu ya Bapak dan Ibu, tapi kita tegas sama siapa? Tegas sama diri kita ya, tegas sama Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita pengen punya duit, pengen punya rezeki, pengen punya income 100 juta per bulan, tapi effortnya kita seperti orang effortnya punya dapat income cuma 500 per bulan ya. Di pertemuan kali ini dahsyat ya, sehingga Allah itu pantas kasih Bapak dan Ibu 100 juta per bulan ya. Oke, saya bahas sedikit ya Bapak dan Ibu sebelum ke nanti beberapa hal, yaitu Bapak dan Ibu sekalian, penyebab kita itu nggak bisa jualan properti, tidak bisa mensiarkan produk properti kita ini Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan unsur internal dari diri kita itu kita nggak yakin. Nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin, gimana caranya supaya yakin? Sering-sering kopdar seperti ini, baik online ataupun offline. Kalaupun ternyata nggak ada pertemuan di kantor misalkan ya, di kantor project dan sebagainya macamnya, udah datang aja ya. Minimal kita ketemu dengan orang-orang yang insya Allah positif. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian yang kedua, mindsetnya belum dapat ya. Mindsetnya kita seperti halnya mindset yang tadi saya bilang, mindsetnya nggak berkembang. Aduh, coach ngomongin 100 juta yang benar aja, jangan bikin saya jadi orang gila deh gitu. Insya Allah Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak dan Ibu merasa akan gila, nauzubillah ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, itu hati-hati. Nggak pede sama produknya. Nah, kalau nggak pede sama produk, gimana caranya supaya pede sama produknya? Sering-sering mampir ketemu orang manajemen, sering-sering mampir ke lokasi ya. Kita nggak pernah tahu ternyata di masa depan ternyata Bapak dan Ibu yang ternyata jadi developer besar, kan nggak tahu ya Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu itu perlu belajar sama teman-teman Iskariman yang ada di sini. Oke, terus kemudian belum tahu cara-cara closing. Berikutnya lagi yang kelima, ikhtiarnya itu kurang menggigit ya, nggak nampol. Terus yang keenam itu kurang kredibilitas. Kita nggak bisa jualan karena kurang kredibilitas ya. Gimana caranya kurang kredibilitas? Nanti kita akan belajar juga ya, supaya berkredibilitas itu bagaimana. Ada juga yang cuma kepo dan cuma coba-coba ya. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ngerasa saya melakukan ini freelance itu income-nya nggak pasti, income-nya nggak tetap. Betul Bapak dan Ibu ya, income-nya nggak tetap. Tapi saya merasakan hidup saya sebagai freelance itu dari tahun 2009. Nah, berarti kurang lebih sudah berapa tahun tuh? 14 tahun ya. Saya baru 14 tahun hidup sebagai freelance, dan alhamdulillah sekarang Allah kasih kehidupan yang luar biasa gitu ya. Ini mudah-mudahan teman-teman mindsetnya nggak ada yang berpikir seperti itu. Coach, kalau saya masih kerja gimana? Nggak apa-apa. Dua-duanya jalanin. Jangan sampai ada salah satu yang nggak dijalanin. Dua-duanya jalanin aja. Nggak apa-apa. Terus penyebab tidak closing secara eksternal itu karena bukan target market. Yang kedua belum cukup uang. Terus kemudian tidak tertarik. Kemudian belum urgent. Dia juga keberatan akan sesuatu ya, dan lain sebagainya macamnya. Nanti kita akan belajar lagi detail satu persatu. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ilmu yang ingin saya sampaikan yang pertama ini adalah banyak cara untuk mendapatkan leads. Mau canvassing, pameran, marketplace, sosial media organik, ads,
dan lain sebagainya macamnya itu bebas Bapak dan Ibu ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk berpromosi nggak harus pakai marketplace aja kok ya. Meskipun marketplace yang saya percaya sampai dengan sekarang ini masih cukup 3 aja, nggak nambah-nambah ya Bapak dan Ibu ya. OLX masih bagus, rumah.com masih bagus, rumah123.com masih bagus ya. Itu silahkan dipakai. Kalau ada yang mau pakai Lamudi boleh nggak? Ya silahkan aja ya. Terus banyak cara untuk mendapatkan leads. Nanti kita akan belajar juga ternyata ada 38 cara untuk mendapatkan leads dan 63 cara untuk mengkonversi ya, membuat mereka dari tadinya nanya-nanya ke kita, leads ya, nanya-nanya ke kita, masih calon bayar, itu kita akan konversi menjadi pembeli ya. Tapi Bapak dan Ibu, terlepas dari itu semua, saya tidak ingin Bapak dan Ibu sekalian ini belajar sama saya ngeayayai, tahu ya ngeayayai ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Bapak dan Ibu di awal pertama ini harus punya personal branding yang bagus Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu punya personal branding yang bagus. Kenapa harus punya personal branding yang bagus Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Karena begini, jika ada di antara Bapak dan Ibu ya, jualan. Jangan jualan dulu deh. Misalkan beli bakso ya. Ada tukang bakso 2 pilihan Bapak dan Ibu. Satu penjual bakso yang sepi, satu penjual bakso yang ramai. Kira-kira Bapak dan Ibu mau datang ke penjual bakso yang mana? Ayo. Ramai. Bakso yang ramai. Kenapa Bu? Yang ramai. ramai Bu Ira Purnamasari, kenapa Bu? Iya, jadi seperti kayak testimoni alami gitu. Oh, kalau banyak yang datang berarti enak gitu, Pak. Nah, padahal belum tentu enak juga ya Bu ya. Iya, belum tentu. Cuman apa ya? Oh, itu ramai pasti karena terkenal gitu atau enggak? Oh, mungkin enak makanya banyak yang datang gitu. Betul Bu. Dengan adanya Dengan yang ramai. ya Pak, pasti pilih yang ramai ya. Dengan adanya hal seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, ternyata personal branding itu adalah magnet buat kita ya. Personal branding itu apa? Magnet Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka saya ingin support Bapak dan Ibu ya. Gimana caranya Bapak dan Ibu jadi magnet ya? Magnetnya apa? Magnet orang ya. People magnet. Nah, orang-orang ini seneng jadi temannya Bapak dan Ibu. Seneng jadi bayarnya Bapak dan Ibu ya. Terus apa lagi? Masya Allah. Nah ini. Money magnet. Insya Allah jadi money magnet ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus kemudian apa lagi? Ya. Teman-teman insya Allah jadi apa ini kaitannya? People magnet disayangi sama manusia ya, dikejar-kejar sama rezeki, dikasih keberkahan oleh Allah, disayang sama Allah ya. Ini harapan kita semua. Nah, saya ingin membahas satu persatu Bapak dan Ibu ya malam ini, yaitu bagaimana caranya Bapak dan Ibu memiliki personal branding ya. Penting punya personal branding. Nah, supaya apa Bapak dan Ibu? Contoh misalkan begini. Bapak dan Ibu kita jangan bicara artis deh. Bicara motivator. Motivator yang Bapak Ibu kenal siapa kira-kira? Mario Teguh. Oke, Mario Teguh. Agak jadul ya Pak ya. Kami Renal Kasali. Ari Nanjar Agustian. Aditya Oke. FJ. Renal Kasali. Kang Makuri. Khairul Azani. Oke, banyak lah ya Pak Bu ya.
Ada Jamil Azaini katanya. Ada Ahmad, Kang Ahmad. Kang Ahmad. Kang Robi, Kang Ahmad. Kang Robi. Coach Anas. Coach Anas. Masya Allah. How are you? Dewa. Oke, sip, cukup ya. Ada banyak nih motivator, ada Mario Teguh dan lain sebagainya macamnya. Oke deh, tadi karena banyak nyebut Mario Teguh. Ada 2 orang nih, satu bapak dan ibu lagi jualan properti, sama satu Mario Teguh lagi jualan properti. Mario Teguh ini bukan sales bapak dan ibu ya, bukan tukang jualan, tapi karena dia dikenal sama orang banyak ya, dikenal attitude-nya bagus, dikenal akhlaknya bagus dan lain-lain. Pertanyaannya, siapa yang laris jualan? Ibu-ibu, bapak-bapak atau Mario Teguh? Ayo. Mario Teguh. Mario Teguh jelas. Kenapa? Mario. Karena udah punya branding dianya. Ada nama besarnya udah terkenal, Udah Pak. pada kenal gitu. Udah punya personal branding. Iya. Karena pamor. Karena pamor dan lain sebagainya macamnya ya. Udah Oke. punya personal branding. Iya. Betul. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara kita semua yang nanti ketika kita belajar personal branding supaya jualannya lebih laris ya. Jangan sampai, please nih, jangan sampai nih. Saya agak galak di sini. Aduh, Kang, nggak mungkin, Kang. Aduh, saya nggak mungkin seterkenal Mario Teguh dan lain sebagainya macamnya. Goal kita Bapak dan Ibu nggak seterkenal Mario Teguh, nggak perlu, ya. Goal kita Bapak dan Ibu nggak perlu seterkenal Pak Ari Ginanjar, ya. Yang penting mah pahalanya kita banyak. Yang kedua, duitnya banyak, ya enggak? Yang ketiga, keluarganya bahagia, ibu bapak, betul ya? Jadi kita arahnya nanti bukan terkenal-terkenalan. Nah, jangan sampai mindsetnya bapak dan ibu setelah nanti kita belajar, aduh, kayaknya berat nih, nggak bisa dan lain sebagainya macamnya ya. Jangan, tolong hilangkan hal-hal seperti itu. Maka bapak dan ibu untuk melakukan personal branding yang bagus, alhamdulillah di era seperti saat ini kita didukung sama teknologi yang canggih, ya, teknologi yang canggih. Oke, gimana caranya kita berpindah dari satu tempat? Misalkan saya tinggal di Jabodetabek ya, bapak dan ibu ya, ingin pergi ke Bali. Dari Jabodetabek, dari Jakarta katakanlah ingin pergi ke Bali, pilihannya kalau nggak punya skill, pilihannya itu modal nekat. Jalan kaki. Berapa lama bayangkan ke Bali jalan kaki, gempor-gempor deh. Betul gak? Kalau nggak jalan kaki apa? Naik sepeda. Nah, naik sepeda. Terus kemudian apa lagi? Kalau nggak naik sepeda apa? Naik motor. Kalau nggak naik motor apa? Naik mobil. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya pernah bersama teman-teman ya, itu naik mobil ke Bali. Ternyata Masya Allah memakan waktu yang luar biasa sekali. Paling cepat ya. Paling cepat itu sekitar 18 jam waktu itu. Pakai mobil. Nah, dari jalan kaki, pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil. Pertanyaan saya adalah, setiap apa yang dilakukan tadi dari jalan kaki ke sepeda, ya, naik motor, pakai mobil, skillnya makin ke atas, makin butuh skill khusus gak? Betul. Semakin butuh. Semakin butuh. Butuh. Semakin Iya. butuh. Semakin butuh. Kalau kita Bapak dan Ibu sekalian pengen ke Bali gimana caranya cepat? 1 jam nyampe, nggak sampai 1,5 jam nyampe. Yaitu apa? Naik pesawat. Naik pesawat. Naik pesawat ini ada 2 kemungkinan. Bapak dan Ibu jadi pilot, ya, pekerjaannya memang jadi pilot, ya, atau jadi awak kapal di situ, pramugari dan lain sebagainya macamnya, atau Bapak dan Ibu itu punya duit banyak untuk bayar mereka, ya. Pertanyaannya kalau jadi pilot, dashboardnya kan pasti banyak. Makin lama makin susah. Nah, kebanyakan di antara kita pengen dari Jakarta ke Bali, pengen cepat 1,5 jam, tapi kapasitasnya, kemampuannya cuma seperti orang yang jalan kaki. Kita pengen dapat income 100 juta, tapi kapasitasnya
kapasitas orang yang jalan kaki, ya, pengen dapat 100 juta per bulan, tapi kapasitasnya pengen seperti orang berjalan masih seperti orang yang punya kapasitas berjalan kaki. Jadi ketika saya kasih skill-skill saat ini sebagai mentornya Bapak dan Ibu, kerjain aja, ya. Seperti namanya mentor. Mentor itu meskipun saya belajar coaching, saya sebagai coach ya, saya juga belajar ilmu training, saya ngisi training juga, saya juga jualan juga ya, saya praktisi juga, saya sales property juga Bapak dan Ibu sekalian. Saya jadi mentor ya. Orang yang berhak jadi mentor itu adalah orang yang pernah berhasil di bidangnya dan ingin memberikan kapasitas itu kepada orang lain. Ya, itu mentor Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu, saya misalkan mentornya mentor jualan properti. Ngajarin Bapak dan Ibu untuk jadi seorang yang jago, jadi master chef, nggak pantas Bapak dan Ibu ya. Tapi ketika saya pernah alhamdulillah Allah kasih jalan yang luar biasa untuk bisa jualan properti yang banyak dan ingin mengajarkan supaya Bapak dan Ibu jual properti yang banyak juga. Ini pas, ini cocok ya. Itu baru mentor ya. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Teman-teman belum pernah sukses di bidang itu, terus kemudian jadi mentor. Nah itu nggak nyambung. Kalau jadi trainer nggak sukses dulu nggak apa-apa. Kalau jadi coach nggak sukses dulu nggak apa-apa. Tapi kalau jadi trainer sebaiknya sudah pernah sukses di bidang yang dia tekuni. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan ya dengan ekstrim, jangan sampai kita jadi seperti orang yang tadi. Pengen ke Bali 1,5 jam, tapi kapasitasnya kapasitas orang yang berjalan kaki. Saya yakin jalan kaki sebulan pun belum tentu sampai. Maka dari itu, yuk kita upgrade kapasitas kita. Jangan banyak alasan, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nih mentor galak banget, iya Bu, Pak. Ya demi kebaikan Bapak dan Ibu, saya pun pengen dapat segera pahalanya Bapak dan Ibu. Saya nggak minta kok nanti kalau ternyata Pak Himawan dapat 100 juta per bulan Pak Himawan. Amin Pak. Saya nggak minta Pak. Pak Amin, Himawan. terima kasih Coach bimbingannya. Siap. Pak Himawan dapat 100 juta per bulan. Saya nggak akan minta sepeser pun dari Pak Himawan. Ya, saya pengen cepet-cepet Pak Himawan segera bisa mencapai cita-citanya, gitu ya. Tidak semua hal itu bisa dibayar dengan uang, Bapak dan Ibu. Ya, saya sepakat. Tapi entah kenapa, ternyata hampir semua di dunia kebanyakan pakai uang juga, gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan minta sepeser pun. Kalau Pak Farhan Bajri dapat 100 juta per bulan, sepeser pun saya nggak akan minta. Ya. Amin. 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 Tapi saya pengen banget Pak Farhan Bajri, Pak Yongki, Pak Rahmat Dian, Pak Himawan dan teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini itu dapat secepatnya, ya. Amin, supaya ya saya terima kasih Coach. cepat juga kebagian apa pahala jariahnya, ya. Nah, Amin. saya berharap Bapak dan Ibu ya kita saling support, saling membantu teman dengan yang lain ya yang ada di grup kita nanti. Bagaimana caranya kalau ada yang kesulitan, nggak perlu saya yang jawab, nggak perlu KF-nya yang jawab. Bapak dan Ibu boleh jawab, ya, boleh saling bantu, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala jariah. Nah, terkait dengan personal branding, Bapak dan Ibu sekalian, menggunakan apa supaya Bapak dan Ibu biar cepat naik personal brandingnya, ya? WA. Saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, banyak caranya, ya. Tapi yang saat ini saya ingin sampaikan terlebih dahulu malam ini adalah Bapak dan Ibu tolong punya akun YouTube mulai dari malam ini, ya. Bapak dan Ibu, tugas yang pertama itu adalah buat akun YouTube, ya. Kalau ada yang sudah punya, gimana? Alhamdulillah. Kirimkan saja linknya, ya. Nanti KF tolong bantu ya. Kalau ada di antara teman-teman, Coach bikin akun YouTube, gimana caranya? Sebetulnya dengan Bapak Ibu punya akun Gmail, otomatis bisa punya akun YouTube ya, tinggal diaktifasi sedikit saja. Nah, ya. Terus kemudian di akun YouTube ini Bapak dan Ibu sekalian, tugasnya adalah Bapak dan Ibu tolong Bapak dan Ibu gunakan YouTube untuk membuat channel, ya.
nanti di channel ini Bapak dan Ibu posting ya. Yang pertama postingannya adalah video. Video yang dibuat sama tim branding. Tolong diganti atau ditambahkan. Ada nomor handphonenya Bapak dan Ibu dan namanya. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di awal sampai di akhir. Video ini silahkan comot di Telegram yang sudah dibuat sama Pak Puja dan kawan-kawan. Ya. Nah, ini videonya dicomot. Tolong videonya ini masing-masing di antara Bapak dan Ibu ya. Masukkan handphonenya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian namanya. Lalu para KF tolong bantu ya. Kasih mereka hashtag sebanyak 20 hashtag ya. Hashtagnya ini yang relevan terlebih dahulu. Nah, nanti buat Bapak dan Ibu yang ternyata videonya ini nggak bertambah subscriber ya Bapak dan Ibu sekalian, nggak bertambah viewers ya, tolong berarti tugasnya nanti per 2 hari sekali Bapak dan Ibu ini ganti hashtagnya ya, buang hashtagnya, tambahin hashtag yang baru ya. Boleh dipertahankan nggak hashtag lama? Boleh ya. Nanti para KF tolong sudah pernah belajar juga bareng saya untuk bikin optimasi YouTube seperti ini ya. Tolong dibantu juga. Yang kedua ya, nanti videonya ini tolong dikasih apa? Thumbnail. Thumbnail ini apa Bapak dan Ibu sekalian ya? Thumbnail ini adalah cover depan ya, cover depan di YouTube-nya. Boleh nggak thumbnailnya ini disediakan sama developer? Boleh. Tapi jangan lupa thumbnail ini ada handphonenya Bapak dan Ibu dan ada namanya Bapak dan Ibu juga. Di thumbnail ada, di video ada ya. Silahkan pakai CapCut ya, CapCut aja. Mau pakai yang lain boleh nggak? Boleh. Silahkan. Download dulu CapCut-nya ya. Jadi tugasnya Bapak dan Ibu sekalian bikin channel ya, masukkan video. Nah, berapa video? Saya ingin menyampaikan minimal Bapak dan Ibu masukkan 3 video ya. 3 video. Setiap video itu ada hashtagnya. Nah, itu KF nanti tolong dibantu ya. KF juga jangan lupa tetap melakukan ini. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya Bapak dan Ibu ya. Saya akan lanjutkan lagi. Apalagi yang harus dibuat? Mau tanya. Boleh. Pak Mentor. Dalam menyampaikan 3 video itu dalam satu postingan apa di postingan yang berbeda ya? Oh, iya baik. Terima kasih Pak. Postingannya berbeda Pak. Baik Pak, makasih. Baik. Maaf Pak, pakai Canva boleh kan ya Pak ya? Boleh Bu, boleh banget Bu. Ya. Coach, mau tanya dong. Boleh, silakan. Ya Coach, izin sampaikan. Jadi terus terang Coach, ini saya pribadi gitu ya. Saya tidak akan malu untuk menyampaikan. Ya. Terus terang yang tadi Coach sampaikan seperti istilah hashtag, thumbnail, ya, CapCut ya, CapCut ya, kemudian yaitu tadi ya secara umum saya sering dengar, mendengar ini gitu kan tentang hashtag. Cuman terus terang Coach, ini saya pribadi saya tidak tahu cara untuk penggunaannya gitu, optimasi itu seperti apa gitu. Kemudian baik, dari masing-masing istilah ini artinya apa, fungsinya untuk apa, dan caranya seperti apa. Nah, mohon izin ini saya awam untuk di hal seperti ini. Terima kasih Coach. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini saya senang banget ya. Jujur seperti ini luar biasa. Allah senang orang yang jujur Pak. Jadi jangan sampai nanti saya sudah kepanjangan melangkahnya Bapak dan Ibu sekalian, tapi Bapak dan Ibu masih ketinggalan. Nah, Bapak mohon maaf, leader marketingnya siapa Pak? Ya saya Pak Wahyudi kalau nggak salah. Oke, baik Bapak, saya ingin menyampaikan terkait dengan apa-apa yang harus kita persiapkan
nanti jika ada di antara Bapak dan Ibu masih mendengar bahasa-bahasa yang masih goib ya, masih belum familiar Bapak dan Ibu sekalian, mohon segera setelah ini ya berkoordinasi juga langsung dengan KF-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan melakukan hal-hal lagi-lagi ini saya ulangi berkali-kali. Aduh, saya gaptek misalkan. Saya belum pernah bikin beginian. Ini asing semua buat saya, ya. Bapak dan Ibu, saya sedang memaksa Bapak dan Ibu bagaimana caranya dari Jakarta ke Bali minimal naik mobil. Ya. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang cepat belajarnya naik pesawat. Maksudnya apa? Supaya closingannya banyak, saya nggak pengen Bapak dan Ibu ya cuman sekedar dari mulut ke mulut siarnya ya, dari perusahaan ke perusahaan. Syukur-syukur Bapak dan Ibu bisa melakukan itu, silahkan ya. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu lagi-lagi mendengar kata-kata yang ini sampaikan saja. Dan ini sekaligus tugas buat para leader marketing mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Betul-betul the real mendampingi ya. Karena sukses itu sekali lagi nggak bisa sendiri Bapak dan Ibu, harus bergandengan tangan ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak apa-apa disimak dulu aja Bapak dan Ibu video-video yang nanti diposting itu ada 3 postingan video ya. Itu silahkan ambil dari Telegram. Nanti silahkan tanya sama KF-nya masing-masing, sama leader marketingnya masing-masing. Oke, yang berikutnya ada apa lagi? Ada short. Ya, intinya sama-sama posting video Bapak dan Ibu sekalian. Kalau short biasanya lebih sedikit waktunya. Kalau video itu bisa semenit, 2 menit, 3 menit, bahkan bisa 30 menit, bahkan bisa 50 menit dan seterusnya. Tapi kalau short ini hitungannya cuma detik ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada lagi Bapak dan Ibu ya. Ini ada live. Nah, Bapak dan Ibu boleh video posting 3 video ya, nanti dibantu sama KF. Terus short posting 1 video. Video dari mana coach? Videonya dari yang disiapkan sama developer. Tinggal ganti atau tambahkan nama sekali lagi dan HP ya. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Terus kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin gimana caranya Bapak dan Ibu ngebut betulan dipaksa naik pesawat atau mengendarai pesawat ya. Yang sudah terbiasa alhamdulillah, yang belum tolong nanti kita bisa saling bantu ya. Di antara video, short dan live Bapak dan Ibu sekalian, mana yang sering kali mendatangkan calon peminat? Saya sampaikan yang paling sering mendapatkan calon peminat adalah dengan YouTube Live, Bapak dan Ibu sekalian. Pakai YouTube. Aduh coach, ini digital-digitalan seperti ini. Bu, Pak, di materi pertama ini sengaja materinya agak-agak asing buat Bapak dan Ibu yang memang belum terbiasa ya. Yang sudah terbiasa alhamdulillah sekali lagi. Di materi pertama ini adalah materi yang insya Allah saya alami ya, naikin dengan YouTube itu lebih bisa mendatangkan calon peminat yang insya Allah nanti masuk ke handphone kita. Gimana caranya? Nanti di live ini kita akan tampil Bapak dan Ibu ya, menggunakan handphone ala kadar yang kita punya ya. Nah, tolong Bapak dan Ibu sampai nanti kita ketemu lagi. Kalau nggak salah kita ketemu lagi hari Selasa ya, hari Selasa. Karena kalau hari Kamis katanya sudah takbiran. Jadi minggu depan pertemuan hari Selasa sudah ada 3 video yang diposting ya. Sudah ada 1 short yang diposting dan sudah ada 1 live ya. Ngomongin apa? Ngomongin project. Boleh di lokasi, boleh di rumahnya, boleh ya. Boleh kemudian sambil jalan-jalan di luar, boleh nggak? Boleh ya. Tapi intinya adalah ngomongin project ya. Ngomongin project itu nanti kita latihan dulu.
Jangan sampai kita baru pertama ketemu Bapak dan Ibu sekalian, itu udah langsung Bu Riani ya, langsung pengen perfeksionis. Aduh Mas, kayaknya saya nggak bisa ngomong di depan. Justru Bu, supaya bisa ngomong di depan kamera, ini latihannya, gitu ya. Nggak apa-apa jelek, ya, daripada tidak sama sekali. Nah, Ibu dan Bapak yang masih bingung nggak apa-apa. Namanya juga saya nge-mentoring step by step, ya. Maka nanti sekali lagi akan dibantu sama para leader freelance-nya, ya. Jadi tim koordinator freelance-nya ya. Ini membuat live satu saja ya. Durasinya berapa lama? Bebas. Maksimal 12 menit ya. Jangan lama-lama. Kalau main TikTok live 2 jam boleh nggak main TikTok? Boleh ya. Tapi kalau YouTube jangan lama-lama. 5 menit sampai dengan 12 menit cukup. Ngomongin apa? Ngomongin air terjun yang di daerah misalkan mana? Ciater ya. Atau di daerah mana tuh? Yang kakek-kakek mau dibeli rumahnya 2,5 miliar tapi nggak dia kasih karena pemandangan itu ya. Jadi link channel YouTube-nya nanti dikirimkan ke grup di mana isinya ada video 3, ada short 1, ada live-nya 1 ya. Bebas mau pakai baju apa dan lain sebagainya macamnya, tapi saya menyarankan yang ahwat, ibu-ibu menutup aurat ya. Bapak-bapak tetap sopan karena apa? Target market YouTube adalah target market orang kelas menengah ke atas. Kami pengen Bapak dan Ibu ya, nanti yang ngontak Bapak dan Ibu sekalian itu adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Nanti di live ini Bapak dan Ibu ya, nggak usah khawatir di awal-awal. Aduh nggak ada yang nonton, nggak apa-apa Bu, Pak ya. Nah, cuma untuk live catatannya Bapak dan Ibu harus punya 50 subrek ya, subscriber. Nah, gimana caranya punya 50 subscriber? Di grup ini kita saling tolong-menolong. Peserta hari ini 239 orang. 239 orang saling, nanti gimana caranya ya? Saling teknis, saling follow-follow, saling subscribe ya. Itu nanti dipimpin sama koordinator freelance-nya. Minimal 50 Bapak dan Ibu sekalian bisa live ya. Jadi kita punya waktu Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu, Senin, Selasa ya, ketemu lagi 5 hari. 5 hari yang paling menantang itu adalah bikin live. Short sama video itu gampang banget. Tinggal nyontek yang ada di developer ya. Oke. Nah, silahkan Bapak dan Ibu mulai setelah dapat 50 mulai nge-live. Nah, dapat 50-nya sebaiknya karena sekarang hari Kamis ya. Hari Sabtu itu sudah terkumpul 50 Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Penugasan malam ini cukup ini saja Bapak dan Ibu ya. Karena untuk orang yang baru ini cukup membuat kita menantang sekali. Tapi kalau untuk buat teman-teman yang terbiasa melakukan ini, ini gampang banget ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh. Terus kalau ada yang mau didiskusikan boleh ya. Jadi dapatnya di mana? Udah tadi di situ. Coach, mungkin dari Mas Tri dulu sebentar, Coach. Boleh. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas yang disampaikan oleh Coach pada kesempatan malam kali ini ya, oleh mentor beliau telah sampaikan tadi dari awal sampai akhir gitu ya. Silahkan dibuat. Dan kalau tadi kembali lagi bahwa ini mempertegas kembali, kalau Bapak Ibu kebingungan atau misalkan minta panduannya gitu ya, Bapak Ibu punya leader marketing atau KF gitu ya, nanti tinggal konsultasikan ke beliau-beliau gitu ya. Termasuk beliau juga Bapak Ibu sekalian, para KF juga mengerjakan tugas ini. Gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, para KF juga mengerjakan tugas ini, Bapak Ibu juga mengerjakan tugas ini. Jadi beliau juga sama-sama akan membuat tugas seperti ini, sama yang disampaikan oleh mentor pada kesempatan malam kali ini. Gitu ya. Nah, tugasnya nanti silahkan kalau tadi disampaikan oleh coach bahwa silahkan dikirimkan itu di grup inkubasi closing. Jadi nanti kita akan lihat yang mendapatkan atau yang mengerjakan tugas
kita akan berikan termasuk reward ya. Salah satu rewardnya adalah rekaman pada kesempatan malam kali ini. Itu Coach kayaknya. Biar nanti bisa diulang-ulang lagi. Baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh yang angkat tangan terlebih dahulu. Ada Pak Dan Himawan. di luar pertemuan kita, KF boleh bikin Zoom sendiri ya sama teman-teman ya. Iya. Nge-mentoring satu persatu boleh. Lewat online boleh, kopdar boleh. Siap. Boleh. Mangga mungkin dipilih kalau gitu Pak Himawan silakan kalau mau bertanya nanti beriringan. Tapi sepakati dulu Coach nih. Kira-kira kita sampai jam berapa nih malam ini? Harusnya sampai jam 10 aja nih. Oke. Gitu ya. Gimana Karena aku? harus siap-siap itikaf nih teman-teman. Iya. Sayang waktunya, ganjil malam Jumat. Kemungkinan Lailatul Qadar. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu Coach aja deh yang milih deh. Ini udah banyak yang angkat tangan Coach. Saya juga nggak tahu nih pertanyaan mereka nih seperti apa. Mangga Kang Masturi aja, bebas Kang Masturi, silakan. Oke, bebas ya berarti. Saya lihat tadi yang beberapa yang serius, oke lah Bu Riani boleh Bu. Nanti kalau belum sempat kepilih ya, silakan nanti tanya mentor atau nanti pekan depan kita ketemu lagi, bisa ditanyakan lagi. Yang penting dicatat dulu pertanyaannya. Bu Riani, silakan ditanyakan dan sambil buka kameranya Bu tadi. Saya hitung sampai 3 ya, kalau enggak berarti kita ke oh ya, mohon maaf, punten, kameranya tadi masih saya tutup ya. Bentar Bu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riani. Saya Riani dari Bandung Barat. Di KF-nya Kang Wahyu ya. Masuk ke Iskariman itu kan waktu itu sama Kang Wahyu yang deg-degan. Maksudnya dari Kang Wahyu kan yang anyar ya Pak. Nah, kebetulan kesininya kan ada lagi Ciwidey dan selanjutnya ada lagi Ciater. Nah, saya kesulitan nih problem solvingnya gimana gitu ya Pak. Untuk update anyar, saya minta ke Kang Wahyu. Untuk update Ciater, saya minta ke Kang Pose. Jadi saya via Japri nih. Tapi saya pengennya satu ini aja gitu. Jadi saya nggak ikut banyak grup gitu. Gimana ya Pak solusinya? Mungkin bisa dipahami maksud saya. Ya, mungkin ini Coach. Jadi intinya dengan banyak proyek ini beberapa mitra juga marketing freelance join di grup, ada yang Ciater dan sebagainya gitu kan. Jadi kemudian karena mentornya ada yang di Ciater, ada yang kemudian di Anye dan sebagainya. Apakah kemudian memungkinkan nggak untuk jadi satu mentor saja? Intinya gitu sih Coach. Iya. Baik. Menurut saya Bu, Pak, ya, mentor Ibu dan Bapak nyamannya ke yang mana? Silahkan, gitu ya. Tapi saya menyarankan kalau Ibu dan Bapak mentornya itu dari KF-nya masing-masing, bukan dari si leader produk, ya. Kalau produk itu gampang, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu sekalian berkoordinasi boleh belajar sama siapapun, tapi kalau koordinasi terkait dengan apa-apa yang teman-teman Bapak dan Ibu lakukan, penugasannya itu langsung ke KF-nya saja. Oke. Gitu. Berarti senyamannya ya gitu ya. Senyamannya Bapak Ibu kalau mau mangga siapa atau mentor koordinatornya gitu ya. Terkait produk nanti bisa ke ya koordinasi aja sama mentornya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau belajar sama siapapun boleh. Ya, apalagi tanya-tanya project. Nah, nggak harus sama satu orang karena bisa jadi kita bisa belajar sama leader project yang lain. Oh, ternyata cara jawabnya dia begini loh. Oh, cara jawabnya leader ini mohon maaf ya, dingin banget, nggak meyakinkan. Saya mau nyontek cara belajarnya dia aja yang ini gitu. Jadi teman-teman Bapak dan Ibu sekalian ini belajar semua gitu.
Ya. Oke, siap. Siap, Coach. Ini juga sebenarnya udah banyak nih peserta yang mau nanya ya, tapi Banyak tadi banget. kembali lagi bahwa kita cukup sampai jam 10 karena kami yakin Bapak Ibu ingin meluangkan waktu untuk kemudian itikaf dan sebagainya gitu ya. Jadi pertanyaannya silahkan Bapak Ibu tulis dulu, baik itu di kertas maupun di HP gitu ya. Tanyain ke leadernya masing-masing terlebih dahulu. Kalau belum sempat kami berikan sesi pertanyaan ya. Belum bisa sempat nanya malam ini, silahkan dikirimkan pertanyaan ini ke leadernya masing-masing atau ke KF-nya masing-masing. Gitu, Coach ya. Baik. Ini Bapak dan Ibu boleh menggunakan akun yang lama boleh. Akun yang sudah aktif boleh. Akun yang baru boleh nggak? Boleh. Dibebaskan ya. Silahkan. Tapi kalau saya boleh saran buat Bapak dan Ibu, tadi saya lihat ada yang punya akun channel Islam sudah 2.700 dan lain-lain ya. Saya sarankan Bapak dan Ibu mending bikin channel yang lain saja. Nggak apa-apa gitu. Jadi nanti channelnya, kalau kita bicara YouTube ini algoritmanya masing-masing beda. Contoh misalkan channel saya nih ngomongin properti nih, jualan properti, besoknya bahasnya yang lain gitu ya. Nah kalau mau begitu itu jadi podcast aja sekalian, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bebas mau pakai akun yang lama boleh, akun yang baru boleh ya. Tapi saya minta Bapak dan Ibu sekalian linknya nanti disetorkan gitu ya. Hari ini tentu tidak semua jawaban terpuaskan ya. Ini tandanya kita harus ketemu sering-sering. Tapi pasti Bapak dan Ibu setelah pertemuan nanti alat-alat perangnya dipersiapkan semua, kita insya Allah bisa ngebut dan betul-betul bisa dapat insya Allah dengan izin Allah 100 juta per bulan ya. Dari saya itu dulu malam hari ini, tolong persiapkan itu ya, live ya Bapak dan Ibu. Jangan perfeksionis, jangan harus bagus, bebas ya. Mau di lokasi boleh, mau di rumah boleh ya. Cari background yang bagus boleh ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan latihan nge-live ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat beritikaf, selamat beribadah Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di grup dan juga di pertemuan hari Selasa depan. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat istirahat, selamat beribadah. Kang Mas Suri makasih banyak. Manajemen Iskariman makasih banyak ya. Kita akan ketemu lagi di forum berikutnya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan kerjakan tugas. Dan karena tadi saya lihat tugasnya cukup membutuhkan waktu, jadi kami kasih toleransi. Tugasnya H+2 maksimal, gitu ya. Tadi biasanya kan H+1 gitu ya. Jadi besoknya lagi atau di deadline-nya itu adalah hari Sabtu. Ya, Sabtu maksimal gitu ya. Silahkan dikirimkan linknya tadi ya, biar nanti kita cek juga link YouTube-nya yang sudah jadi. Silahkan dikirimkan di grup inkubasi closing. Pun termasuk kalau ada kendala segala macam, boleh nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya, Selasa malam nanti disampaikan juga. Yang penting satu, siapkan pertanyaannya gitu. Makanya penting buat Bapak Ibu kalau belum sempat bertanya malam ini, tulis dulu pertanyaannya. Harus punya buku catatan nih, pertanyaan untuk malam ini belum terjawab nih, tanyain nanti pekan yang akan datang ya di hari Selasa malam. Terus kemudian termasuk kalau ada kendala ketika mengerjakan tugas, tulis kendalanya apa, tanyakan juga nanti bisa di Selasa malam. Itu pentingnya kemudian kita sering-sering ketemu gitu ya. Ini dengan harapan Bapak Ibu, ayo semangat kita jalan bareng gitu ya untuk kemudian mencapai target yang Bapak Ibu impikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan ini sebagai tadi beberapa yang sudah masuk juga di pertengahan dan di akhir-akhir. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan lebih ketat lagi. Yang masuknya pertengahan, mohon maaf belum bisa masuk. Jadi joinlah dari awal sampai kemudian akhir. Ya, jadi termasuk juga tugas tadi kita sampaikan yang sudah disampaikan oleh Coach. Ini tidak kita sampaikan lagi di grup, tapi mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan atau memahami tugas yang disampaikan oleh mentor pada kesempatan malam kali ini. Kalau ada kendala, kembali lagi, silahkan kendala tersebut dikoordinasikan atau didiskusikan, ditanyakan, dikonsultasikan sama leader atau KF-nya masing-masing. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terakhir dari Mas Turi, mungkin dalam jam pada kesempatan malam kali ini, jangan lupa besok malam kita akan ada PMP. Ya, ini Mas Turi sampaikan. PMP bersama Ustadz Dwi Condro Triono tentang seputar riba dalam marketing. Ya, kita ketemu lagi besok malam di Jumat malam atau malam Sabtu seputar riba dalam marketing. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu memahami riba itu seperti apa sih?
bahayanya seperti apa, detailnya seperti apa, apalagi menjelang Idul Fitri ya, banyak kemudian riba berseliweran. Dan ya di jalan-jalan gitu ya. Nah ini yang harapan kami, mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang riba dan menjauhi riba. Insya Allah bersama pakarnya, pakar ekonomi Islam yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa, ketemu kembali. Sudah jam 10:04 ya, mohon maaf apabila ada kelebihan waktu. Dan saya akhiri, jumpa pada kesempatan malam kali ini. Kita ketemu kembali di Selasa yang akan datang. Materi tentang apa? Ya rahasia gitu ya, silahkan hadir aja. Karena ini memang khusus untuk para peserta inkubasi closing. Terima kasih, cukup sekian dari kami atas kehadirannya dan jumpa pada kesempatan malam kali ini. Dan kami tutup dengan salam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.